Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan ya Tuhan Yesus. Sebab itu kami menaruh harap dan percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang setia bagi kami. Engkaulah pertolongan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siapkan hati kami untuk renungan hari ini. Berbicaralah di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali dalam perenungan intim dengan Allah. Firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini berjudul Bangkit Menjadi Berkat. Firman Tuhan yang akan kita pelajari terdapat dalam Yesaya 60 sampai dengan 63 dengan perhatian khusus pada Yesaya 60 ayatnya yang pertama dan kedua. Demikianlah firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 60 ayatnya yang pertama dan kedua. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Kitab Yesaya adalah salah satu kitab dalam Alkitab yang syarat dengan nubuat tentang Mesias dan masa depan umat Allah. Pasal 60 sampai dengan 63 dalam kitab ini menunjukkan tentang pemulihan Israel dan kedatangan Mesias. Terdapat beberapa poin yang dapat kita pelajari dari kitab Yesaya 60 sampai dengan 63 ini. Yang pertama adalah latar belakang sejarah. Pasal-pasal ini ditulis oleh Nabi Yesaya pada masa pemerintahan 4 Raja Yehuda, yaitu Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Nabi Yesaya hidup pada masa ketika kerajaan Israel dan Yehuda sedang mengalami masa-masa sulit, termasuk serangan dari bangsa Asyur. Namun dalam pasal-pasal ini Yesaya menubuatkan
tentang masa depan yang cerah bagi umat Allah. Yang kedua, pemulihan Israel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam pasal 60, terang dan kemuliaan Tuhan menjadi tema utama. Terang dalam ayat ini mengacu pada keselamatan, kemurnian, dan berkat Mesias. Terang juga melambangkan kebenaran, kehidupan, dan kehadiran Tuhan. Terang merupakan simbol dari kebaikan dan kebenaran yang akan datang di antara umat Tuhan. Kemuliaan Tuhan dalam ayat ini melambangkan kehadiran pribadi Tuhan bersama dengan umat-Nya. Kemuliaan Tuhan juga melambangkan kehadiran Tuhan yang melindungi dan memberikan berkat, serta merupakan simbol dari kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Di dalam Yesaya 60 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9, terdapat nubuat tentang pemulihan Israel dan kedatangan bangsa-bangsa dari seluruh dunia untuk menyembah Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan akan memulihkan umat-Nya dan memperhatikan keadaan umat-Nya, di mana Tuhan akan memperlihatkan kemuliaan-Nya kepada seluruh dunia. Kristus adalah terang dunia, Yohanes 8 ayat yang ke-12. Dan ketika orang-orang percaya hidup di dalam kebenaran-Nya, maka mereka dan juga kita akan turut memancarkan terang Kristus kepada dunia di sekitar kita. Sebagai orang-orang percaya, kita dipanggil untuk hidup sebagai terang dan garam dunia. Matius 5 ayatnya ke-13 sampai 16. Dan membawa orang-orang menuju kepada Tuhan melalui teladan dan kesaksian hidup kita di dalam Tuhan. Yang ketiga, kedatangan Mesias. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam Yesaya 61 disampaikan bahwa kedatangan Mesias akan membawa kabar baik, keselamatan, dan pemulihan bagi umat-Nya. Mesias akan membawa terang dan kebenaran kepada umat-Nya dan memperlihatkan kemuliaan Tuhan kepada seluruh dunia. Nubuat dalam pasal ini kemudian digenapi oleh Yesus Kristus dengan kehadirannya dalam wujud manusia selama pelayanannya di bumi. Yang keempat, mengenai penghakiman Tuhan. Di dalam Yesaya 63 disampaikan bahwa Tuhan akan datang untuk membalas musuh-musuhnya dan memperlihatkan keadilannya. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang adil dan akan membalas setiap perbuatan yang tidak benar. Yang kelima, pemulihan dan kemuliaan Israel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pasal-pasal dalam kitab Yesaya ini menunjukkan bahwa Tuhan akan memulihkan umat-Nya dan memperlihatkan kemuliaannya kepada seluruh dunia melalui kedatangan Mesias. Pasal-pasal ini memberikan pengharapan dan kekuatan bagi umat Tuhan pada masa itu dan juga untuk kita pada masa ini, agar ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar, kita dapat tetap percaya bahwa Tuhan akan memenuhi janji-Nya. Selain itu, pasal-pasal ini juga menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang adil dan akan membalas setiap perbuatan yang tidak benar. Melalui firman Tuhan di dalam Yesaya 60-63 ini, kita dapat melihat adanya harapan yang dijanjikan Tuhan, yaitu kedatangan penebus, hubungan yang intim dengan Allah, dan kesadaran akan keterbatasan kita sebagai manusia. Semuanya ini adalah relevan dengan kehidupan kita saat ini. Firman Tuhan yang kita pelajari hari ini mengingatkan kita sebagai orang Kristen untuk hidup dalam terang Kristus, bergantung kepadanya dalam doa, dan percaya dengan segenap hati akan penggenapan janji-janjinya. Sebagai orang percaya, kita memiliki identitas baru sebagai anak-anak Allah. Kita bukan lagi manusia yang tidak berpengharapan dan hanya layak mendapatkan murka Allah, tetapi kita telah diangkat, ditebus, dan menerima kasih Tuhan. Oleh karena itu kita juga berkewajiban untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia di sekitar kita. Mari menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengar, yang kembali mengingatkan kami bahwa ada terang yang sejati, yaitu terang Kristus. Kami bersyukur bahwa hidup yang kami jalani di dalam kesementaraan ini bukanlah sebuah kehidupan yang sia-sia, melainkan sebuah kehidupan yang mempersiapkan dan membentuk kami untuk menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Ada begitu banyak pergumulan dan tantangan yang kami hadapi dalam hidup kami. Tetapi dalam semua babak kehidupan kami, ada Engkau yang menyertai dan memberikan kami kekuatan. Oleh karena itu, kami dapat mengangkat wajah kami dan menatap kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan dengan iman kami berkata, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Kini berkatilah dan kuatkanlah setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mengalami pergumulan dan kesukaran. Berkatilah dan hiburkanlah setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mengalami kedukaan. Kiranya setiap anak-anak Tuhan dapat tetap memandang kepada Tuhan dan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan ketika kami membaca secara mandiri firman Tuhan yang terdapat pada Yesaya 60-63, dan biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin dan berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang diberikan kepada setiap kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Kini kami berdoa dan memohonkan kepada-Mu ya Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.